Technical View Pound Sling 4 Maret 2020 per jam 15:27 waktu Indonesia bagian Barat. Running price kini berada 1.2783 dan area high 1.2830 dan area low 1.2779. Karena range hingga saat ini kurang lebih berkisar sekitar 50 poin. Dan jika Anda menyimak dengan apa yang sempat saya share di channel YouTube Agrodana Futures Official dan juga di channel podcast baik itu via Spotify ataupun Apple Podcast ataupun dari Google Podcast. Tentang pound-selling untuk hari ini adalah suggest-nya melakukan buy on dip di area 1.2788 hingga 1.2794. Dan nampaknya kali ini arealnya sudah muncul, kita tinggal lihat apakah ini potensinya masih bisa untuk kembali ke areal tertinggi 1.2830, 1.2840 atau bahkan ini akan cenderung turun kembali. Karena yang mesti diingat adalah areal 1.2840 ini merupakan areal-areal krusial atau yang sebelumnya menjadi areal support. Ya, jadi beberapa waktu terakhir Anda bisa lihat di sini, di sisi kiri ini adalah mencerminkan areal-areal historical price yang beberapa waktu terakhir ini menjadi areal cukup pelik atau cukup efektif. Sehingga kemungkinannya di sisi kanan juga akan terjadi hal yang sama sehingga kita bisa manfaatkan sebetulnya areal-areal historical tersebut. Nah, sekarang yang jadi pertanyaan adalah apakah dia sanggup untuk mengalami kenaikan yang sangat fantastis melebihi 1.2960 dalam 2 hari ke depan? Rasa-rasanya itu yang harus dipertanyakan karena secara data fundamental ekonomi kalender sore ini hanya berada satu saja market service PMI dan ekspektasinya juga berada di 53.3 atau tidak berubah dari previous 53.3. Jadi apapun statement yang dikeluarkan oleh BOE termasuk juga Mark Carney ini akan cenderung mencerminkan pergerakan selanjutnya. Untuk pound sterling sendiri jika Anda lihat potensi formasi candlestick membentuk potensi yang saya sebut dengan bullish engulfing. Jadi kemungkinan ini seharusnya akan terjadi kenaikan kembali, tapi koreksi pun pasti akan ada mengingat areal kenaikan sudah tertahan di areal historical price 1.2340. Kemarin tertinggi adalah 1.2842. Oke, kita lihat dari H4-nya bagaimana potensinya seperti demikian. Ya, masih berkisaran dekat dengan areal-areal trendline, jadi ini masih ada potensi. Setiap penurunan lalu menguji areal resisten, nantinya kalau misalkan dia masih belum cukup tangguh, maka kemungkinan potensinya dia akan kembali tertekan. Nah, ini yang terjadi kemarin potensi double bottom hanya menyentuh areal neckline, tapi ternyata tidak berhasil menembus, hanya tail sedikit, lalu kemudian dia tertekan. Nah, kali ini yang akan menjadi pertaruhan adalah potensi triple bottom-nya. Apakah ini akan menjadi triple bottom, lalu kemudian dia rebound, atau dia cenderung tembus, dikarenakan potensinya akhirnya membentuk potensi, let's say, bearish flag. So, untuk kali ini saya rasa jikapun ada kesempatan untuk menguji ini kemungkinan kalaupun ini jadi triple bottom, kemungkinan untuk rebound masih akan terganjal di area 1.2850 secara maksimum. Tapi kita lihat untuk potensi hari ini, saran saya adalah melakukan buy on dip kurang lebih di area 1.2788 sampai 1.2795 atau jika Anda mendapatkan area lebih bawah terutama dengan asumsi ini adalah kemungkinan potensi triple bottom itu akan sangat-sangat sempurna. Lalu kemudian TP pertama adalah 1.2840 di area resisten psikologis dan juga target kedua ada di area 1.2895. Stop loss-nya adalah 1.2702. Ingat buat Anda yang melakukan buy di area triple bottom di area 1.2740 ataupun 1.2750, harap perhatikan SL Anda sebaiknya diturunkan lebih rendah untuk mengantisipasi kemungkinan swing yang terlampau dekat. Selalu gunakan stop loss dan risk management sesuai dengan equity dan strategi trading Anda. Irfan untuk Agrodana. Technical View Euro USD 4 Maret 2020 per jam 15:34 waktu Indonesia bagian Barat. Areal high 1.1184 dan area low 1.1142. Running price kini bertahan di 1.1174. Range 40 poin dan sangat mengesalkan memang karena areal yang ditunggu-tunggu saya masih menantikan areal pullback seharusnya ada dip terlebih dahulu, tapi ternyata areal dipnya tidak mencerminkan areal yang sesungguhnya karena tertahan di areal 1.1140 ya.
Sementara areal yang kita nantikan berdasarkan apa yang sempat saya share tadi pagi kurang lebih, itu berada di 1.1128 ataupun 1.1136. Sebetulnya relatif sedikit ya, relatif tipis karena arealnya 1.1142 areal terendah dengan areal yang kita harapkan 1.1136 hanya selisih 6 poin saja. Seharusnya tadi begitu ada areal penurunan di areal 50-an pun itu sudah bisa layak untuk dilakukan buy on dip. Tapi kita lihat untuk beberapa waktu ke depan karena beberapa data juga masih akan muncul terutama di jam 4 dan juga jam 5 sore dan termasuk juga data ADP employment dari AS yang akan dirilis nanti malam. Oke, kemudian jika Anda lihat di sini areal garis sudah ditembuskah? Yes, iris. Ini sudah ditembus, confirm ditembus karena next candle-nya berada di atas. Ini bisa dilihat area pembukanya ternyata di atas garis. Ya, di 1.1172. Jadi sebetulnya ini sudah mengkonfirmasi diri untuk terjadinya rally lanjutan. Nah, tapi yang jadi perkara adalah seberapa banyak? Karena sudah kurang lebih 8 hari berturut-turut berarti dia mengalami kenaikan dan sama sekali belum ada sinyalmen untuk terjadinya reversal dari candlestick price action-nya belum ada, belum muncul. Meskipun ini bisa dibilang ini agak sedikit krusial karena ini hampir mirip dengan potensi let's say disebutnya spinning top tapi real body-nya terlampau panjang karena spinning top seharusnya body candle-nya akan lebih pendek dan cenderung tail-nya yang panjang. Sementara ini adalah semua real body lebih panjang dan kemudian tail atas bawahnya juga lebih panjang. So, tapi hati-hati karena kemungkinan ini ada kalanya dia akan terkoreksi untuk sementara waktu. Tapi kurang lebih pullback kemungkinan hanya berada di 1.1146. Lalu support keduanya adalah 1.1119. Kurang lebih areal tersebut yang akan menjadi area-area terpenting untuk melakukan buy on dip. Atau Anda juga bisa lakukan sebagai area retracement. Seperti demikian, Anda akan dapatkan 23.6% itu di 1.1112. Bagaimana dengan kondisi H4-nya? Kurang lebih seperti demikian. Nah, ini masih saya gunakan yang kemarin. Di areal 23.6%-nya ternyata H4 berkisar di 1.1128. Itu yang mengakibatkan saya membuat suggestion untuk hari ini adalah di areal 1.1128 karena areal ini. Ya, lalu kemudian alasan kedua adalah jika kita lihat areal kenaikan kemarin, by the way kemarin penurunan tepat berada di areal 38.2% seperti yang kita rencanakan. Jadi tepat sekali dan yang sekarang adalah 1.1183 ini apakah menjadi double top atau tidak? Kalau ya berarti dia akan turun dulu. Tapi dengan catatan double top pun belum tentu menjadi confirm double top selama area neckline itu tidak ditembus dan area neckline-nya seperti yang sempat saya berikan tanda dalam grafik itu adalah bertepatan berimpitan dengan area 38.2%. Jadi ini adalah area kuat sebetulnya. Jadi kalau misalkan ada di 1.1100 pun itu masih sangat-sangat boleh untuk lakukan buy on dip. Nah, tinggal perkaranya ini bagaimana? Apakah ditembus apa tidak? So, planningnya adalah begini. Kalau memang ini ternyata terjadi penurunan, tadinya ini ekspektasinya adalah penurunan masih berlanjut, ternyata terhenti di 1.1142. Tapi kalau misalkan ternyata dia tembus duluan, harap berhati-hati, kemungkinan ini akan terjadi kenaikan lebih lanjut dan Anda bisa untuk melakukan follow buy saat menembus area 1.1185. Berarti kita asumsikan areal yang mungkin saja kita konfirmasi sebagai area buy on breakout di 1.1195. Untuk targetnya kurang lebih areal tertinggi kemarin 1.1212 atau Anda bisa melakukan target kurang lebih di 1.1235. Itu adalah areal target pertama dan target keduanya tentunya di area 1.1280. Tapi berarti stop loss Anda akan berada di kisaran 1.1135. Kecuali kalau Anda sabar menanti untuk area 1.1128 ataupun 1.1136 in case dia muncul, maka target pertamanya adalah 1.1180 tepat di areal ini dan target keduanya adalah 1.1225. Stop loss di areal 1.1065. Kurang lebih seperti demikian. Selalu gunakan stop loss dan risk management sesuai dengan aktiviti dan strategi trading Anda. Irfan untuk Agrodana.